Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nazwa Octavia, absen 28 dari kelas 11 akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup laporan keuangan. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas, perusahaan, atau organisasi dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan dan andal untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, ada tujuan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Yang kedua, untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan mengevaluasi kondisi keuangan entitas. Dan yang terakhir, untuk menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi, seperti keputusan investasi, pemberian kredit, dan lainnya. Yang ketiga, ada manfaat laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, contohnya investor, kreditor, manajemen, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Yang keempat, ada prinsip penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama ada relevan, yang kedua andal, yang ketiga dapat dibandingkan, yang keempat konsisten, dan yang terakhir materialitas. Yang kelima ada pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan entitas, antara lain investor, kreditor, manajemen, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Lalu yang kedua, saya akan mempresentasikan tentang jenis laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Jenis-jenisnya yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang kedua ada laporan posisi keuangan neraca atau balance sheet. Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui struktur modal dan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tujuannya untuk memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan memenuhi kewajiban keuangannya. Yang keempat adalah laporan perubahan modal atau statement of change in equity. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan modal perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya untuk memahami perubahan modal perusahaan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statements. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan yang angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan lainnya. Catatan ini berisi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi detail mengenai akun-akun tertentu, dan informasi penting lainnya yang relevan. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tata cara menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan standar keuangan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama, mengumpulkan data keuangan. Langkah pertama adalah mengumpulkan seluruh data keuangan seperti buku besar, dokumen pendukung, dan informasi lain. Lalu yang kedua adalah membuat jurnal. Yang ketiga, memposting ke buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang utama terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Lalu yang ketujuh, melakukan audit. Dan yang terakhir, menerbitkan laporan keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.